Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya selama libur berminggu-minggu? Semoga selalu dalam kondisi baik saja ya. Nah, agar wabah COVID tidak menyebar luas, maka dari itu tetap di rumah saja teman-teman. Sebelum ke materi, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube ini. Oke, materi yang akan saya jelaskan yaitu gangguan sistem pertahanan tubuh pada manusia. Nah, sistem pertahanan tubuh bisa juga disebut sistem imunitas. Langsung aja yuk ke gangguan yang pertama. Ada hipersensitivitas atau alergi. Terkadang kita sering dengar orang berkata, kayaknya saya alergi ini, itu. Tetapi gak tahu alergi itu apa sih artinya. Tapi mungkin ada juga ya yang tahu alergi itu apa. Nah, jadi alergi atau hipersensitivitas yaitu reaksi imunitas terhadap zat yang dianggap berbahaya bagi tubuh. Normalnya, memang tubuh akan bereaksi ketika ada zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Tapi beda hal lagi nih untuk penderita hipersensitivitas. Ia tidak hanya bereaksi kepada zat berbahaya saja, tetapi juga bereaksi kepada zat khusus yang memang tidak menimbulkan reaksi apa-apa kepada orang lain. Zat khusus tersebutlah yang disebut dengan alergen. Alergen bisa berupa partikel udara, seperti bulu hewan ataupun debu, sengatan hewan, makanan, dan juga bahan kimia yang langsung bersentuhan dengan kulit, seperti sabun, sampo, dan lain sebagainya. Hipersensitivitas dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu faktor keturunan, lingkungan, dan sistem imun kita yang lemah. Ciri-ciri hipersensitivitas: ruam kemerahan pada kulit, gatal pada kulit yang mengalami ruam, bersin dan batuk, sesak napas, mata merah berair dan gatal, mual, muntah, sakit perut atau diare, dan bengkak pada bagian tubuh yang terpapar alergen, seperti pada lidah, mulut, tenggorokan, dan wajah. Pencegahan terhadap hipersensitivitas. Pencegahan alergi tergantung pada jenis alergen yang menjadi pemicunya. Pencegahan dilakukan dengan mencegah tubuh pengidap terpapar alergennya. Pengobatan hipersensitivitas. Terdapat beberapa obat-obatan yang bisa mengendalikan gejala alergi, seperti obat menghambat efek penyebab peradangan alergi, obat yang mengatasi peradangan pada gejala alergi, dan obat yang menghambat efek leukotriene. Efek leukotriene yaitu pembengkakan pada saluran pernapasan pada saat terjadi gejala alergi. Selain obat-obatan, bisa juga dilakukan terapi desensitasi melalui suntikan, tetesan, dan tablet. Gangguan yang kedua, ada autoimunitas, yaitu kegagalan sistem imun untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing, sehingga sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. Sebenarnya, sistem imunitas berfungsi menjaga tubuh dari organisme asing, tapi untuk penderita autoimunitas, sistem imunnya melihat sel sehat sebagai sel asing. Ada beberapa hal penyebab autoimunitas terjadi, yaitu faktor keturunan, lingkungan, perubahan hormon. Nah, perubahan hormon ini sering terjadi pada wanita hamil saat melahirkan maupun saat menopause, sehingga wanita rentan terkena penyakit autoimunitas. Yang terakhir, ada infeksi terhadap gejala autoimun. Ciri-ciri penyakit autoimunitas antaranya nyeri sendi. Nyeri sendi ini sering terjadi pada lutut,
pergelangan tangan, punggung, dan buku-buku jari. Mengalami kerontokan rambut yang parah, demam ringan sekitar 37,4 sampai 37,5 derajat Celcius. Sering terkena sariawan, brain fog, yaitu kehilangan memori, fokus, dan konsentrasi yang dialami seseorang dengan waktu yang sesaat. Nyeri di sekujur tubuh, dan fatigu. Fatigu yaitu rasa lelah berlebihan dan berkepanjangan. Pencegahan terhadap penyakit autoimunitas. Caranya dengan menerapkan pola hidup sehat seperti makan bergizi seimbang dan teratur, olahraga rutin, menjaga berat badan ideal, dan mengurangi stres psikologis. Pengobatan autoimunitas. Sebenarnya, sebagian besar autoimun belum dapat disembuhkan, tetapi gejala yang timbul bisa dijaga agar tidak makin parah, yaitu dengan mengonsumsi obat untuk pereda nyeri, terapi pengganti hormon, obat penekan sistem kekebalan tubuh, dan obat jenis TNF. Dan yang terakhir, gangguan yang ketiga, ada imunodefisiensi, yaitu menurunnya keefektifan sistem imun atau ketidakmampuan sistem imun untuk merespons antigen. Ciri-ciri imunodefisiensi berupa infeksi jamur, mata merah, pilek, diare, pneumonia, dan infeksi sinus. Pencegahan imunodefisiensi yaitu dengan waktu tidur yang cukup dan jauhi orang yang sakit jika sistem imun kita sedang lemah. Pengobatan imunodefisiensi yaitu dengan mengonsumsi obat antibiotik, terapi imunoglobulin, obat antivirus, dan transplantasi sumsum tulang. Transplantasi ini dilakukan jika sumsum tulang tidak menghasilkan limfosit. Nah, sekarang kita ke teknologi pada gangguan sistem imunitas. Sebuah laporan mengumumkan teknik vaksinasi ekstra di laboratorium telah dipublikasikan baru-baru ini dalam The Journal of Experimental Medicine. Teknik laboratorium ini bisa membuat percobaan vaksin menjadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih murah. Mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya jelaskan, teman-teman. Tetap jaga kesehatan meski sedang di rumah. Lakukan hal-hal yang dapat meningkatkan sistem imun agar kita terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.